Kalau sudah disebut dengan nama Gus, apabila melecehkan agama, maka ini tidak layak mencemarkan daripada nama-nama para kiai besar. Sehingga kita tidak menutup kemungkinan, ternyata juga banyak sekali yang disebut nama Gus, ternyata juga berbuat yang tidak wajar atau yang tidak baik. Sehingga kita juga memberikan rekomendasi, barang siapa yang memberikan gelar nama Gus harus berhati-hati, karena dianggap Gus itu orang-orang yang mulia, Gus orang-orang yang baik hati, Gus ada orang-orang memiliki jabatan atau keagungan yang sangat dahsyat sekali, karena sebutan Gus saja itu tidak semua orang bisa menerima gitu. Walaupun misalkan praktisi seperti saya, ya misalkan kita tenar, kita pintar sekali, tapi kita juga tidak berani menerima nama Gus karena kita tidak merasa punya kemampuan atau keturunan yang besar seperti keturunan daripada para kiai. Ataupun kita juga tidak punya keturunan dari para raja, artinya keturunan yang dekat dengan kerajaan. Karena kalau kita mengaku keturunan dari raja, kita harus punya sertifikatnya, teman-teman, seperti yang diaturkan oleh Mbak Lulu seperti ini. Sehingga kita harus punya sertifikat seperti ini. Kalau kita tidak punya sertifikat ini mengaku anaknya raja, maka kita bisa dituntut pengadilan. Makanya Raden Mas atau Raden atau Roro Ajeng itu juga tidak boleh diucapkan di sembarangan tempat, karena harus punya sertifikat yang asli murni, punya jabatan, punya sisilah. Misalkan kita dengan memasukkan jabatan, memasukkan derajat, memasukkan pangkat, memasukkan misalkan truk, memasukkan misalkan seperti nasab, itu saja urusannya besar sekali. Karena ini namanya pada ada komplain-komplain yang sangat bermasalah, dan akhirnya ujung-ujungnya menjadi pertengkaran. Hingga kalau kita memang turunnya orang kecil, kita tidak sabar neko-neko, ya biarkan saja. Karena kehidupan ini tidak memerlukan jabatan keagungan. Yang penting budi pekerti yang baik, hati yang baik, ketakwaan yang tinggi, itu sudah bagus. Tumraping Gusti Kamo Suci. Hingga bagi saya sebutan-sebutan itu tidak menjamin orang masuk surga. Nah, yang menjamin orang masuk surga hanyalah ketakwaan yang tinggi, dan orang-orang yang beribadah yang tinggi, orang yang berbaik hati, dan orang-orang yang sudi menolong tanpa pamrih, itu yang bisa dimungkinkan bisa masuk surga. Kita akan membedah lagi tentang yang dinamakan dengan Gus dan Kiai. Kalau kita mendengarkan dari beberapa orang atau beberapa para dakwah, para ulama dan para kiai, bahwa kata-kata kiai itu bukan bahasa Arab. Kata kiai itu adalah bahasa Jawa atau bahasa para leluhur kita. Apakah dulunya memang pada saat pertama kali dikatakan Gus itu ada merupakan sebutan dari para santri-santrinya kepada anak kiainya? Kita tidak tahu. Yang jelas nama Gus adalah merupakan nama yang agung sekali, nama yang berwibawa sekali, nama yang diagung-agungkan di masyarakat baik zaman dulu hingga zaman sekarang. Sulit untuk membedah dengan permasalahan ini. Kenapa di dalam keturunan para kiai pun juga disebut dengan Gus, dan keturunan daripada raja disebut dengan Gus? Apakah di dalam arena nama Gus itu misalkan kerajaan yang didampingi oleh para wali, dan akhirnya dengan budayanya itu, dengan budayanya para raja diambil budayanya para wali, kita kemungkinan besar begitu. Hingga pada saat Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini, misalnya di Nebak Bintoro, akhirnya Raden Patah dan sebagainya itu didampingi oleh para wali, sehingga mungkin budaya-budaya kerajaan bisa diambil di arena penziarah Islam, atau secara diambil oleh para tokoh-tokoh wali kita yang menyebarkan agama Islam. Karena budaya itu, kalau mana yang baik kita pakai itu. Kita kadang-kadang mengambil juga budaya dari mancanegara. Misalkan seni pewayangan, seni pedalangan. Sebenarnya seni wayang Ramayana dan Mahabharata itu kan kebudayaan dari India. Berhubung kebudayaan itu patut untuk dikembangkan di Indonesia, maka kita mengambil kebudayaan orang India. Misalkan kita dimasuki ajaran Kanjeng Nabi Rasul yang disebutkan para wali. Kelihatan agama ini bagus, memiliki budi pekerti yang bagus sesuai dengan perilaku bangsa kita, maka agama Islam juga bisa diterima di negara kita. Sehingga tentang budaya itu bisa diambil siapapun asalkan mereka cocok sesuai dengan perilakunya. Enggak seperti ini, teman-temanku. Kita membeberkan nama Gus itu berdasarkan dengan silsilah kerajaan, artinya yang sebenarnya pertama kali disebut Gus itu adalah dari silsilah kerajaan, anaknya raja yang umur sekitar 15 tahun ke bawah. Hingga kalau umur 16 sudah tidak disebut Gus, masih disebut Raden. Jadi kalau umur 15 ke bawah masih disebut Gus. Walaupun masih umur 3 bulan pun masih disebut Gus. Kalau itu laki-laki. Kalau perempuan disebut dengan Roro. Dibaca. Kalau perempuan yang masih 15 tahun ke bawah disebut apa? Ini bukan 15 tahun ke bawah, Mbak, tapi batasannya adalah perempuan yang belum menikah. Jadi kalau misalkan usia 22, 23 dia itu belum menikah dan keturunan raja, itu sebutannya Raden Roro. Ternyata tidak sama. Kalau laki-laki ada batasannya 15 ke bawah bisa disebut Gus.
Tapi kalau perempuan selama mereka belum menikah, maka mereka masih bisa disebut Roro. Ini saya bicara tentang kerajaan. Hingga anak raja ada batas-batasnya. Hingga apabila anak raja biasanya disebut Raden. Karena di dalam ajaran pewayangan pun juga demikian. Satria-satria kerajaan yang besar juga disebut Raden, misalkan Raden Arjuna, Raden Abimanyu, Raden Wisanggeni. Karena mereka merupakan rembesing madu tedak ing atopo turuning Handono Warih. Artinya yang disebut ini tedak ing atopo turuning Handono Warih. Artinya mereka-mereka yang sedang bertapa dan mereka-mereka yang masih keturunan-keturunan raja, maka mereka berhak untuk menerima kata-kata Raden. Sehingga di dalam pewayangan pun juga demikian. Orang-orang atau pewayangan itu, tokoh-tokoh pewayangan itu, apabila mereka jiwanya satria atau jiwanya dia itu merupakan anak-anak raja, maka mereka juga disebutkan Raden Mas atau Gus, Den Bagus. Makanya di dalam Semar berdekatan dengan Arjuna, Semar pernah memanggil dengan kata-kata Den Bagus atau Ndoro Bagus. Artinya yang dimaksud Semar itu adalah merupakan kebagusan hatinya si Arjuna atau si Abimanyu. Hingga kata-kata bagus di dalam arena perwayangan itu merupakan kebagusan hati. Termasuk kebagusan hati dan merupakan orang-orang yang punya jabatan. Artinya mereka anaknya daripada raja-raja. Hingga di sini teman-temanku, akhirnya kita mengerti bahwa nama-nama Raden Roro, nama Raden Ayu, kemudian sebutan nganten itu berasal dari yaitu trah-trah kerajaan Mataram. Hingga kalau misal di masyarakat sebenarnya tidak layak untuk disebut nganten karena bukan keturunan raja, namun mereka mengangkat harga dirinya menantunya, biar menantunya bangga, maka rakyat jelata pun kalau manggil menantunya juga disebut dengan nganten. Kenapa para anak kiai disebut Gus, kemudian bersama dengan anak-anak raja juga disebut Gus atau Den Bagus atau Raden? Nah, kita akan membaca keterangan yang berasal dari kerajaan Mataram. Ini saya ulangi lagi teman-teman, sesebutannya darah dalem panjenengan noto. Jadi yang pertama, tedak kaping kalih tumeka papat. Jadi ini keturunan yang kedua sampai keturunan yang keempat. Tumrap lanang atau laki-laki itu disebut dengan Raden Mas. Kemudian tumrap wadon diarani Raden Ajeng. Tapi kalau sudah omah-omah atau sudah menikah itu disebut dengan Raden Ayu. Kemudian tedak kaping 5 sapangisor. Jadi mulai dari keturunan yang kelima sampai ke bawah. Kalau lanang atau laki-laki yang usia 0 sampai usia 15 tahun itu disebut dengan Raden Bagus. Kalau sudah 15 tahun ke atas itu disebut Raden. Kemudian tumrap wadon atau untuk perempuan disebut Raden Roro. Ini untuk kalau yang belum menikah. Tapi kalau untuk perempuan yang sudah menikah itu disebut Raden atau Raden Nganten. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih.